Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengisi dengan kajian tematik yang berjudul Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Di surat Ad-Dariyat di ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat berikutnya, ayat yang ke-57 dan 58, masih di surat Ad-Dariyat, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku tidak mengharapkan dari mereka itu rezeki. Jadi Allah tidak pernah mengharapkan dari makhluk rezeki. Dan aku juga, kata Allah, tidak mengharapkan dari mereka supaya mereka memberikan aku makan. Kemudian Allah tegaskan di ayat berikutnya, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, lagi maha memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Samad. Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Apa makna As-Samad? Kata Abdullah ibnu Abbas, ahli tafsir dari generasi sahabat yang menjadi rujukan di tengah sahabat, bahrul ilm, lautan ilmu. Beliau mengatakan makna as-samad adalah alladzi la jawfa lahu. Dialah yang tidak memiliki celah dan rongga. Maksudnya tidak butuh makan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam, karena dua manusia yang mulia ini, Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam, hari ini disembah bahkan sampai miliaran manusia menyembahnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah sebutkan, kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya yang mereka sebut Yesus dan Bunda Maria, itu kata Allah ya'kulani ta'am, keduanya memakan makanan. Itu sifat manusia, bukan sifat Tuhan.
Kalau begitu, beliau berdua tidak pantas diibadahi, tidak pantas disembah. Sebab hanya Allah As-Samad. Dan jamaah sekalian, makna ibadah di situ kata Ibnu Abbas sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid. Semua lafaz ibadah yang kita baca di dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Tauhid itu jamaah sekalian beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga dengan siapapun juga. Ini Allah tegaskan juga di surat An-Nisa di ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian seluruhnya hanya kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah syai'an, sedikit pun juga. Kata para ulama, nakiratun fi siyakin nahi fatufidul umum. Jika ada isim nakirah yang ditanwin syai'an berada dalam susunan larangan, maka bermakna umum. Allah tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun juga, sekalipun dengan Nabi dan Rasul. Tidak boleh dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, ini tujuan kita dicipta untuk ibadah, dan Allah perintahkan seluruh manusia dan jin untuk beribadah. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas atau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara, 5 hal sebelum datang 5 juga lawannya. Syababaka qabla haramik. Yang pertama, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhata qabla saqamik. Manfaatkan yang kedua, kesehatanmu sebelum datang sakit-sakitmu. Waginaka qabla fakrik. Manfaatkan juga kata Nabi kecukupanmu, kekayaanmu sebelum datang fakirmu. Wa faragaka qabla syuglik. Manfaatkan juga waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Kata Nabi, ini yang paling pokok, kunci. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi perbanyak ibadah. Manfaatkan memang waktu-waktu kita untuk ibadah jamaah sekalian. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haditsnya dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal. Cepat-cepatlah kalian untuk melakukan amal soleh, untuk beribadah. Fitanan kakita'il lailil mudlim. Sebelum datang satu fitnah yang gelapnya seperti potongan malam. Saking dahsyatnya fitnah ini, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Ada orang yang di pagi hari masih beriman, masih bertauhid, tapi begitu terkena fitnah di sore hari dia sudah murtad, sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya kata Nabi, di sore hari dia masih bertauhid, masih beriman kepada Allah, tapi di pagi harinya dia sudah murtad, sudah kafir kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Dia rela untuk menukar agamanya, menjual akidahnya dengan sedikit kenikmatan dunia. Jadi jamaah sekalian, cepat-cepatlah beribadah, cepat-cepatlah beramal soleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala
juga mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat yang 162 dan 163, Kul, sampaikan wahai Nabi Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, nusuk di sini yang dimaksud kata para ulama di tafsir, kurbanku, sembelihanku, hidupku dan matiku yang berada di atas keimanan dan amal saleh, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, pencipta, penguasa seluruh makhluk, la syarikalah. Kemudian Allah tegaskan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan itulah aku diperintah dan aku adalah muslim yang pertama di umat ini. Jadi jamaah sekalian, salat, kurban, demikian pula seluruh amal soleh yang dilakukan ketika masih hidup, bahkan ada amal soleh yang juga sampai orang meninggal akan didapatkan pahalanya, seluruhnya lillahi rabbil alamin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dengan itulah aku diperintah dan aku muslim yang pertama di umat ini. Jadi sebelum datang kematian, manfaatkan memang untuk ibadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, datang dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk memperbanyak ibadah. Di antara bentuknya adalah membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka untuknya satu kebaikan. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya kata Nabi satu kebaikan. Wal ashru wal hasanatu bi asyri amsalha. Kemudian kata Nabi, satu kebaikan ini Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Kemudian Nabi SAW menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jamaah sekalian, perhatikanlah, sekedar membaca alif lam mim itu sudah tercatat pahala di sisi Allah 30 kebaikan. Berdasarkan hadits Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, datang dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi rugi kalau kita meninggalkan Al-Quran. Demikian pula di dalam hadits Abu Barzah Al-Aslami yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi ceritakan pada hari kiamat nanti tidak akan ada yang lolos sebelum Allah tanya 4 hal. Tidak akan ada yang lolos sebelum Allah bertanya kepadanya 4 perkara. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia selesai ditanya. Apa yang pertama? An umurihi fima afnahu, Allah akan tanya tentang umurnya, di mana dia habiskan. Di tempat-tempat kebaikankah? Atau di warkop? Allah tanya nanti. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala fi, tentang ilmunya. Kalau dia punya ilmu, dia sering datang kajian, Allah tanya, apa yang sudah dia kerjakan dari ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga yang akan ditanya, wa an malihi, tentang hartanya. Ini harta jamaah sekalian, khusus harta. Dua pertanyaannya. Lolos yang pertama, masih ada yang pertanyaan yang kedua. Wa an malihi, tentang hartanya kata Nabi, min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapat itu harta? Apakah dari jalur yang halal atau jalur yang haram, ataukah dari jalur yang syubhat? Tidak jelas. Setelah lolos, ditanya lagi, fima anfaqahu, di mana dia habiskan, di mana dia infakkan? Apakah dia pakai untuk beribadah atau dia pakai untuk berdosa? Itu harta. Makanya jamaah sekalian, semua amalan itu terputus. Kalau orang sudah meninggal, tidak bisa lagi beribadah. Makanya kita sebutkan di awal, manfaatkan memang sebelum datang kematian. Tapi ada 3 pahala yang tidak pernah terputus, amalan yang tidak pernah terputus, walaupun orangnya sudah di alam kubur. Ini Nabi SAW sebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan, idamatal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, jika orang sudah wafat, terputus semua amalannya kecuali 3. Tidak bisa lagi beribadah orang, terputus kebaikan, kecuali 3 kata Nabi. Illa min sadaqatin jariyatin, yang pertama kata Nabi, yang tidak terputus pahalanya walaupun orang sudah wafat, sedekah jariah. Sedekah jariah kata para ulama, di antara bentuknya adalah dia wakafkan tanahnya untuk tempat ibadah, seperti masjid atau pondok pesantren yang digunakan untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Demikian pula sedekah jariah kata para ulama, dia membuat sumber-sumber air, sumur-sumur yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ini tidak terputus. Bahkan jamaah sekalian, di dalam 2 hadits khusus Nabi sebutkan keutamaan untuk orang yang membangun masjid. Dalam hadits Utsman bin Affan, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, haditsnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannati mitlahu. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, bukan karena riya, bukan karena mengharapkan pujian dan penghormatan, bukan, lillah, banallahu lahu fil jannati mitlahu, Allah akan bangunkan untuknya di surga yang semisalnya. Jamaah sekalian, mungkin kita semua belum tentu punya kemampuan bangun masjid full, satu masjid. Nabi jelaskan lagi di hadits yang lain, datang dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah kamafhasi qutatin aw asgar, siapa yang membangun masjid karena Allah, lillah, walaupun sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari itu. Jadi tentunya Nabi paham, tidak semua orang diberikan kemampuan untuk membangun masjid dari awal sampai selesai. Tapi hadits ini menunjukkan kepada kita, siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari itu,
Yang penting dia ambil bagian. Tidak harus banyak. Mungkin ada yang bagian pembangunannya, ada yang bagian jendelanya, sound systemnya, dan selainnya, atau kecil dari itu, kata Nabi. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Jadi ini ibadah besar. Kalau kita tidak mampu memberikan yang besar, berikan yang sedikit. Yang penting kita punya andil di situ untuk menjadi sedekah jariah ketika kita sudah tidak ada. Dan jamaah sekalian, masjid kita ini kita saksikan bersama sedang proses pembangunan, dan insyaallah taala kedepannya akan ada kajian-kajian ilmiah di setiap Jumat pekan 1-3. Kita isi sebelum Ramadan kajian-kajian tematik, tapi yang berkaitan dengan akidah. Mungkin kalau ada kesempatan ba'da Idul Fitri kita pilih kajian kitab. Jadi ini sebenarnya perdana. Jadi ikut bagian agar supaya kita mendapatkan sedekah jariah. Baik, kemudian ya mas sekalian, yang keempat yang Allah akan tanya, tidak akan bergeser kedua kaki hamba, wa an jismihi fima ablahu, tentang kesehatannya, di mana dia habiskan, di mana dia habiskan kesehatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atau menegaskan, wala tus'alunna yauma idin 'anin na'im, sungguh benar-benar pasti. Jamaah sekalian, latus alunna, lam di situ lam jawabul qasam, jawaban untuk sumpah yang masuk pada fil mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Jadi di situ ada sumpah yang dihilangkan. Wallahi, demi Allah, latus alunna, sungguh benar-benar kalian akan ditanya anin naim, tentang semua nikmat-nikmat. Itu makna ayatnya. Wala tus'alunna yauma idin anin naim, sungguh benar-benar pasti pada hari itu, kata Allah, kalian akan ditanya seluruhnya tentang nikmat-nikmat. Jadi jamaah sekalian, perbanyaklah ibadah. Manfaatkan memang situasi yang aman, lapang, sehat, masih kuat sebelum datang lawannya itu semua. Kemudian jamaah sekalian, ibadah itu memiliki dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua ittiba, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kata para ulama, ini hadis menjadi timbangan amalan batin, ikhlas atau tidak, tercampur riya atau tidak. Ini hadis menjadi timbangan amalan batin. Sedangkan dua hadis yang lain datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula di lafaz yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada satu amalan yang bukan dari ajaran kami, kata Nabi, maka amalan itu tertolak. Demikian pula Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada bimbingannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Bukan sebenarnya jamaah sekalian cuma amalannya tertolak, bahkan orangnya akan tertolak kalau dia suka membuat amalan-amalan baru. Perhatikanlah hadis yang bercerita tentang Nabi Muhammad menunggu umatnya di telaga, di padang mahsyar. Ada umat Islam yang sudah sampai di telaga, tapi diusir oleh para malaikat.
Nabi Muhammad mengatakan, ummati, ummati, itu umatku, umatku. Apa kata malaikat jamaah sekalian? Ya Muhammad, ma arafta ma ahdatsu ba'dak, qad baddalu wa ghayyaru. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dilakukan mereka sepeninggalmu itu. Sungguh dia telah merubah, sungguh dia telah mengganti agamamu. Ini bahayanya jamaah sekalian. Perbuatan-perbuatan baru, ibadah-ibadah yang tidak memiliki contoh dari Nabi Muhammad SAW akan tertolak dan orangnya pun terusir dari telaga. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi di ayat yang 110, ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin mendapatkan perjumpaan yang indah dengan Allah Rabbnya, siapa yang ingin bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah, falyamal amalan sholihan. Ini syarat yang pertama, hendaklah dia melakukan amal saleh, yaitu amal yang punya dalil, yang dia tahu ada dalilnya, yang sesuai dengan ayat dan hadis. Kemudian Allah sebutkan syarat yang kedua, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan Rabbnya di dalam beribadah kepadanya dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, ahli tafsir, apa kata beliau? Wahadani ruknal amalil mutaqabbal. Dua ini rukun amal diterima, yaitu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad, amalan itu ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis, dan amalan itu tidak tercampur dengan syirik, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua syarat ibadah. Kemudian jemaah sekalian, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-sekali ada di antara kalian yang wafat kecuali dalam kondisi muslim. Kenapa jemaah sekalian? Sebab hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Sebab hanya Islam yang mengajarkan peribadahan hanya kepada Allah yang satu saja. Semua agama selain Islam mengajarkan kesyirikan dan kekufuran. Satu-satunya agama yang diterima, satu-satunya agama yang diridhoi, satu-satunya agama yang sah di sisi Allah hanyalah Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang yang masih menyembah selain Allah untuk menjalankan akalnya. Makanya jemaah sekalian, orang yang masuk Islam itu pasti dia berakal. Sedangkan orang yang murtad dari Islam pasti rusak akalnya. Itu pasti. Orang yang masuk Islam pasti orang yang berakal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka melihat, kata Allah. Ini diajak berpikir ini. Orang-orang yang masih menuhankan selain Allah, masih menyembah, berdoa kepada selain Allah. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Jemaah sekalian, semua selain Allah itu Allah sudah tantang dalam Al-Quran. Mereka tidak akan sanggup menciptakan. Semua yang dipertuhankan selain Allah, siapapun dia, tidak mampu menciptakan makhluk sedikit pun juga. Allah sudah sebutkan, Allah sudah jelaskan kelemahan mereka di surat Al-Hajj di ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lahu, akan dibuat perumpamaan, dengarkanlah dia. Innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Kata Allah, sesungguhnya semua yang kalian pertuhankan selain Allah, yang kalian ibadahi selain Allah, yang kalian mintai doa selain Allah, tidak mampu menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka seluruhnya bersatu.
Ini kelemahan Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah jelaskan memang, coba pakai akalmu, coba berpikir, semua yang kalian seibadahi selain Allah itu tidak mampu menciptakan lalat walaupun mereka semuanya bersatu. Kemudian Allah sebutkan lagi kelemahannya, wa yaslubhumud dubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Jika lalat itu merebut sesuatu yang remeh dari semua tuhan-tuhan yang diibadahi selain Allah, maka yang diibadahi selain Allah ini tidak mampu menyelamatkan yang direbut oleh lalat tadi. Kemudian Allah tutup ayatnya jamaah sekalian dengan hantaman untuk kaum musyrikin. Da'ufat talibu wal matlub, yang disembah selain Allah sama dengan lalat, sama-sama lemahnya. Ini ajakan berpikir untuk orang-orang yang tidak mau masuk Islam, untuk yang masih menuhankan selain Allah, masih beribadah kepada selain Allah. Demikian pula Allah menjelaskan bahwa yang berhak diibadahi itu cuma yang mencipta. Di surat Al-A'raf di ayat yang 191 dan 192, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta, bahkan mereka seluruhnya dicipta? Jamaah sekalian, di dunia ini cuma ada dua yang berwujud. Kalau bukan pencipta, maka dia dicipta. Jadi saya ulangi, di dunia ini cuma ada dua yang berwujud. Kalau bukan pencipta, maka dia dicipta. Pencipta satu-satunya hanyalah Allah. Semua selain Allah itu dicipta, makhluk. Sekarang saya tanya, Arsy, makhluk yang paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya arsy, itu dicipta atau tidak? Makhluk atau bukan? Cuma satu yang menjawab, yang lain ragu. Arsy, makhluk yang paling tinggi, yang paling besar, tidak lagi di atasnya. Itu arsy makhluk atau bukan? Jamaah sekalian, makhluk. Tidak ada keraguan jamaah sekalian, makhluk, dicipta arsy. Sebab kita sebutkan tadi, semua yang berwujud itu cuma ada dua. Kalau bukan pencipta, pasti dicipta. Ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Thalathatul Usul, hafalan wajib santri-santri sekolah dasar. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidum min dalikal alam. Semua selain Allah itu makhluk, dan saya salah satu makhluk tersebut. Iya, jadi yang hafal matan Thalathatul Usul pasti tahu jawabannya. Semua selain Allah itu makhluk, hanya Allah sang pencipta. Makanya Allah katakan, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta, justru mereka dicipta? Kemudian Allah jelaskan lagi kelemahannya, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka semua yang disembah, diibadahi selain Allah, dipertuhankan selain Allah, tidak mampu menolong orang-orang yang menyembahnya. Bahkan diri-diri mereka sendiri mereka tidak mampu tolong. Demikian pula jamaah sekalian, Allah mengatakan orang yang masih menuhankan sampai hari ini selain Allah adalah orang yang paling bodoh dan paling sesat. Bacalah surat Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waman adallu." Siapakah yang lebih sesat? Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, maknanya adalah la ahada adallu wa ajhal. Tidak ada yang lebih sesat
dan tidak ada yang lebih bodoh mimma yad'u min dunillah, dari orang-orang yang masih menuhankan, masih beribadah kepada selain Allah. Kenapa kata Allah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah? Mereka yang diibadahi, yang dimintai doa selain Allah itu tidak mampu mengabulkan sampai hari kiamat. Kemudian kata Allah wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat yang dipertuhankan selain Allah itu akan mengingkari semua ibadah-ibadah yang diserahkan untuknya. Kemudian kata Allah tutup ayatnya wala yunabbi'uka mithlu khabir, tidak ada yang menyampaikan kamu seperti ini hukumnya, akibatnya, kejadiannya seperti Allah Al-Khabir. Al-Khabir maknanya Allah yang maha mengetahui sampai serinci-rincinya suatu perkara. Demikian pula jamaah sekalian, ini mungkin yang terakhir, Allah mengajak berpikir orang yang masih menuhankan selain Allah, yang belum mau beribadah hanya kepada Allah. Dan ketahuilah jamaah sekalian, kata para ulama, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid, sebesar-besar yang Allah perintahkan itu tauhid, ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Wa a'dhamu ma naha anhu syirk, dan sebesar-besar larangan yang Allah larang, yang Allah peringatkan adalah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu beribadah bersama Allah dengan selain Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Fatir ayat 13 dan 14 menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah dan para penyembahnya akan berdebat pada hari kiamat. Walladzina tad'una min dunihi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang kalian ibadahi, yang kalian pertuhankan, yang kalian mintai doa seluruhnya selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, tidak punya apa-apa walaupun sebesar kitmir. Apa makna kitmir jamaah sekalian? Ada yang tahu kitmir? Saya yang tidak ada hadiah ini. Kalau ada hadiah pasti banyak yang angkat tangan. Tapi hadiahnya doa saja. Barakallahu fik, atau barakallahu lakah, wa baraka alaik, wa jama'a bainakuma fi khairin. Ada yang tahu maknanya kitmir? Semua yang dituhankan selain Allah tidak punya apa-apa walaupun sebesar kitmir. Di surat Fatir ayat 13. Kitmir itu jamaah sekalian, iya, sebenarnya ini dicatat, kecuali yang kuat hafalannya. Jadi kita berprasangka baik sebenarnya, yang tidak bawa catatan itu kuat hafalannya, insya Allah. Mudah-mudahan tersinggung. Jadi kitmir itu setelah kita makan kurma ada bijinya, kita korek-korek itu biji, ada selaput halus, itu kitmir. Semua yang dituhankan selain Allah tidak punya apa-apa walaupun sebesar selaput halus pada biji kurma. Bayangkan ya mas sekalian, Allah berikan perumpamaan ini untuk orang-orang yang mau berpikir. Kemudian kata Allah, wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kalian beribadah, jika kalian berdoa meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengar. Setelah itu apa kata Allah? Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya pun Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah itu mendengar, maka mereka tidak mampu mengabulkan. Perhatikan jemaah sekalian, indahnya, lengkapnya perumpamaan Allah dalam Al-Quran. Semua yang diibadahi selain Allah itu tidak punya apa-apa walaupun sebesar selaput halus pada biji kurma. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengabulkan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan kepada mereka. Jadi ini jamaah sekalian, kalau orang mau memakai akalnya, dia akan beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Tapi orang yang murtad, yang keluar dari Islam, itu sudah dipastikan tidak memakai akal sehat. Sampai-sampai kata para ulama, jamaah sekalian, lau ijtama'ah asyaratun minan nasara, kalau ada umat Nasrani yang berkumpul 10 orang, kata Imam Ibnu Katsir, 10 orang berkumpul. Kamu tanya, siapa itu Nabi Isa? Faftaraku ala ahada asyara qaulan. Mereka akan berpecah, berbeda-beda jawabannya menjadi 11 jawaban. Bayangkan jemaah sekalian. Kenapa? Sebab agamanya sudah dirubah-rubah. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan umat Nasara itu terpecah menjadi 3. Yang pertama mengatakan Isa itu adalah Allah. Yang kedua mengatakan Isa itu anak Allah. Kelompok yang ketiga mengatakan Isa adalah satu dari yang 3. Dan Allah sudah mengkafirkan semuanya. Sebagaimana di surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Nabi Isa putra Maryam. Demikian pula ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu dari yang 3. Satu dari yang 3 ini mereka juga berpecah lagi. Ada yang mengatakan Tuhan Bapa, yaitu Allah, Tuhan Anak, yaitu Nabi Isa yang mereka sebut Yesus. Yang ketiga mereka silang pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Roh Kudus, Jibril. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Maryam, yang mereka sebut Bunda Maria. Mereka juga berpecah-pecah. Kenapa? Sebab sudah dirubah-rubah. Siapa yang rubah? Kata Al-Baghawi, menurut sejarah, yang merusak agama Nasrani adalah seorang laki-laki yang bernama Paulus yang beragama Yahudi, pura-pura masuk agama Nasrani untuk merusak Nasara. Baik, jadi jamaah sekalian, kesimpulannya kita beribadah kepada Allah selama kita masih diberikan kesempatan, dan ibadah syaratnya tadi 2. Dan kita beribadah sampai kita berpisah dengan dunia ini. Jangan pernah kita wafat kecuali dalam keadaan muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya tidak akan bermanfaat jika ibadah itu tidak dibangun di atas tauhid, justru malah bercampur dengan kesyirikan, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.